Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Baik Yasri. Saya dari kelas 3C Ikhwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Yushari Putra dari kelas 3 Intensif Ikhwan. Perkenalkan, nama saya Bumi Fatih Latif, kelas 4B Ikhwan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdafa Saripul, kelas 1B Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Farisi, kelas 2B Ikhwan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baradimas. Saya dari kelas 5B Ikhwan. First impression saya dalam menghadapi ujian lisan ini adalah saya sangat bersyukur karena dalam ujian lisan kali ini masih ada orang tua, keluarga, dan teman-teman saya yang mau mensupport saya agar dalam ujian lisan kali ini saya bisa menjalaninya dengan baik, insya Allah. First impression saya dalam menghadapi ujian lisan ini adalah saya menganggap bahwa ujian lisan ini adalah ujian yang istimewa karena di dalamnya kita diuji oleh ustadz-ustadz yang mana dengan ujian ini kita dapat melatih mental kita. First impression saya ketika mengikuti ujian lisan tuh, saya berpikir bahwa ujian lisan ini adalah ujian yang unik karena kita akan diujikan secara bentuk wawancara satu persatu dengan ustadz-ustadz yang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Seperti contohnya kita akan dites berupa bacaan sholat, mufrodat, dan kegiatan amal lainnya. Interest saya adalah karena ujian lisan ini berbeda dari ujian yang lain. Ujian lisan ini adalah ujian yang mengetes mental kalian. First impression saya pertama kali mengikuti ujian lisan adalah saya kaget karena saya baru mengetahui ada ujian lain selain ujian terus di pondok pesantren ini. First impression saya dalam menghadapi ujian lisan adalah saya menganggap bahwa ujian lisan adalah ujian yang sedikit berbeda dari ujian yang lainnya, di mana kita akan ditanya secara langsung dengan ustadz pembimbing. Tips dan trik dari saya adalah kalian harus mempersiapkan ujian lisan dengan sebaik mungkin dengan cara belajar, dan saat di ruangan kalian jangan gugup agar tidak lupa. Tips dan trik saya dalam menghadapi ujian lisan ini adalah memperbanyak belajar dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa meminta doa kepada orang tua dan ustadz-ustadz. Tips and tricks dari saya adalah jangan lupa berdoa, belajar, dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian lisan ini. Tips dan trik dari saya adalah yang pertama, hafalkan inti dari materi yang akan diujikan semaksimal mungkin. Kedua, jangan gugup saat berada di dalam ruangan ujian. Ketiga, berdoa dan bertawakal kepada Allah untuk hasil yang terbaik. Tips and trik saya dalam menghadapi ujian adalah yang pertama, mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, kemudian memperbanyak belajar dan memperkuat ibadah. Tips and trik saya ketika menghadapi ujian lisan adalah banyak, tapi salah satu yang saya ingat dari ibu saya adalah sudah mempersiapkannya dari dulu. Bahkan ketika awal masuk itu sudah harus dipersiapkan. Terutama untuk ujian lisan ini yang berupa tes sehari-hari yang kita lakukan secara sehari-hari. Seperti contohnya berwudu, sholat jenazah, sholat goib, berpuasa, tayamum. Itu sudah sering kita lakukan sehari-hari. Dan doa-doa sehari-hari seperti doa makan, doa tidur, keluar WC, masuk WC, dan sebagainya. Jadi tips and trik saya ialah mengamalkan doa-doa itu sehari-hari supaya kita selalu teringat dan insya Allah melekat. Terus ketika ingin memasuki ujian, hendaknya kita berwudu, sholat, dan membaca doa supaya kita ketika dalam ruangan ujian kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tenang. Hal yang tidak pernah saya lupakan dalam ujian lisan adalah saya lupa doa sebelum masuk kamar mandi. Momen yang tidak saya lupakan dari ujian lisan ini adalah ketika saya dalam ulangan dalam ruang ujian tersebut lupa, dan ketika di luar ruangan baru ingat. Momen yang tidak pernah saya lupakan ketika saya menghadapi ujian lisan ketika saya ditanya doa tapi agak sedikit berbeda. Contohnya seperti doa makan, tapi saya ditanya dalam bentuk doa makan rendang misalnya. Saya awalnya bingung karena pada saat itu saya masih kelas 1. Ketika saya pikir-pikir lagi, oh iya itu ternyata adalah doa makan. Jadi itu adalah awal
saya menghadapi ujian lisan karena saya awalnya masih kaku dan saya masih belum bisa menghadapinya secara 100%. Momen yang saya tidak bisa lupakan dalam ujian lisan adalah ketika saya ditanya tapi tidak bisa jawab. Momen yang nggak pernah saya lupakan adalah saya ketiduran sebelum ujian dan saya terlambat masuk ke ruangan ujian. Momen yang tidak bisa saya lupakan ketika ujian adalah kebelet buang air ketika di dalam ujian, di dalam ruang ujian. Ujian lisan yang menurut saya paling sulit adalah pelajaran Tamrin Lugah karena saya tidak terlalu memahami pelajaran bahasa Arab. Menurut saya, ujian yang paling sulit menurut saya adalah Nahwu dan Shorof karena saya memang kurang dalam soal paham memahami. Tapi insya Allah saya bisa dalam hafal menghafal. Ujian yang paling sulit menurut saya adalah ujian Shorof karena saya kurang dalam mempersiapkannya. Menurut saya ujian lisan yang paling susah ketika saya hadapi ialah ketika saya disuruh menguburkan, memandikan, dan menyolati jenazah. Karena saya emang sudah pernah mempraktekannya, tapi saya disuruh jelaskan secara lisan, secara detail dan terperinci. Nah, ketika saya dulu pernah mempraktekkan, tapi itu sudah beberapa bulan yang lalu, sudah 6 bulan lebih. Jadi saya sedikit lupa cara melaksanakannya. Ujian yang paling sulit menurut saya adalah ujian mutalaah dan mahfuzat karena saya agak kurang sedikit dalam hafal menghafal, tapi saya lumayan paham dan memahami pelajaran. Ujian yang menurut saya sedikit sulit adalah ujian ketika disuruh menerjemahkan bacaan-bacaan sholat. Siap. 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 Insya Allah siap. 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 Untuk santri-santri sekalian, terus semangat, belajar, ingat kalian punya masa depan yang cerah. Doakan seluruh orang tua kalian, semoga kalian bisa menjadi anak yang sukses. Amin. Pesan saya untuk teman-teman semua, tetap semangat belajarnya dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa minta doa kepada orang tua. Pesan saya untuk santri-santri yang masih belum menghadapi ujian lisan ataupun yang akan menghadapi ujian tulis, hendaknya mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, dengan mengingat-ingat hafalan doanya, dengan mengingat-ingat mahfuzatnya, dan cara yang paling mudah itu menurut saya ialah menerapkannya sehari-hari. Gitu. Pesan tambahan dari saya adalah semoga tahun berikutnya lebih baik daripada tahun ini. Pesan tambahan saya adalah untuk segenap santri dan santriwati, kalian mempunyai masa depan yang cerah. Jadi bahagiakan orang tua selagi masih ada dan belajar dengan sungguh-sungguh di pondok pesantren ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa belajar, perbanyak ibadah, serta selalu mendoakan orang tua dan meminta doa kepada orang tua. Man arafa bu'ada safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap-siap.